Kemudian dari kami kelompok 1 mencoba mendiskusikan, dan dalam kesimpulan kami di kelompok 1 tadi, kalau memungkinkan dan kalau bisa kemudian wilayah penempatan ini hanya sampai pada wilayah daerah saja, provinsi saja, maka kemudian berdasar dari itu kita juga sudah mencoba membuatkan bahkan kelembagaannya dan serta dinas-dinas yang atau institusi atau perusahaan yang nantinya terkait. Harapannya kenapa kemudian wilayah penempatan ini hanya cukup sampai pada level daerah saja, itu juga salah satunya untuk semakin mempermudahkan sistem kontrol dan mempermudahkan bagaimana membangun sistem perlindungannya. Oke, kita masuk pada rancangan sket badan bentuk kelembagaannya serta bagaimana kemudian alur atau mekanisme mengoperasionalkan badan ini. Yang paling atas nilainya provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, dan dinas Kertran. Sebenarnya dinas Kertran itu juga bisa posisi ada di bawah sini, tapi karena ini bagian representasi dari kepanjangan tangan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten, maka dia bisa kita tempatkan pada wilayah yang ada di atas ini. Kemudian dinas Kertran, kemudian di bawahnya nanti yang berkewenangan untuk memberangkatkan, itu ada beberapa institusi atau organisasi. Di sini meliputi yang pertama itu Serikat Buruh, itu juga bisa melakukan proses rekrutmen maupun pemberangkatan. Kemudian PPTAS ini dari jasa swasta. Selain juga dinas Kertran nanti juga punya kewenangan yang sama. Kemudian yang di sini itu institusi pendidikan. Kenapa kemudian institusi pendidikan pun juga kita masukkan dalam sket bagan kelembagaan ini, karena bisa jadi suatu institusi pendidikan itu memiliki lulusan yang ahli di bidang otomotif misalnya, dan kemudian ada negara misalnya Malaysia yang membutuhkan jasa tenaga ahli otomotif. Nah, kemudian dari institusi pendidikan itu juga bisa secara kelembagaannya itu juga memiliki kewenangan untuk kita beri kewenangan juga untuk menempatkan atau memberangkatkan. Kemudian ormas atau NGO yang tentu ormas maupun NGO ini yang dengan syarat tentu yang memang sangat benar-benar kualitas dan memenuhi syarat, mungkin kita bisa memberi kewenangan juga untuk memberangkatkan. Nah, kemudian yang menjadi titik kunci itu adalah pada titik rawannya itu kemudian pada kriteria gitu. Kemudian layak enggak si calon TKI ini kemudian kita berangkatkan atau enggak. Itu wilayahnya nanti ada di sini lembaga uji kompetensi. Ini yang masih, kenapa kemudian masih di sini? Ini yang kita masih bingung apa kemudian memang lembaga uji kompetensi ini akan menjadi kepanjangan dari pemerintah provinsi atau lembaga uji kompetensi ini independen. Kalau dalam diskusi kami itu tadi kita lebih kuat sepakatinya itu pada lebih baik kayaknya independen lembaga uji kompetensi, karena ketika diserahkan pada pemerintah provinsi atau apa, biasanya kita sudah tahu sendiri bagaimana pengelolaan pemerintah itu ketika mengoperasionalkan satu job-job seperti ini, karena justru lelet dan sebagainya itu juga tadi sempat muncul dalam kekhawatiran kami. Makanya kemudian memang lembaga uji kompetensi ini memang
lebih idealnya itu independen. Oke, dan tentu tidak bisa kami